Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Mariswara dengan NIM 3002517 dari kelompok SKTA 7. Hari ini saya akan bukan menjelaskan, lebih tepatnya menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di laporan anatomi. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu terkait dinding abdomen. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan di dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, untuk menjawab, maka selanjutnya saya akan memaparkan materi. Langsung saja, yaitu ke dinding abdomen. Dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada anterolateral dan juga posterior. Nah, bedanya sih apa? Bedanya itu antara lateral dan posterior itu ada di bagian ototnya dan juga fascia superficialisnya. Nah, langsung aja kalau ke anterolateral itu ada kulit, terus ada fascia superficialis yang dibagi menjadi camper dan juga scarpa, terus ada fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosis yang mana ada 5, yaitu ada obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis dan juga rectus abdominis dan juga pyramidalis abdominis. Terus ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak dan juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, untuk posterior tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu beda di fascia superficia yang mana dia itu ada fascia superficia dorsi. Terus untuk muskulusnya itu ada 4 lapis. Yang pertama itu ada latissimus dorsi, yang kedua ada obliquus externus abdominis, terus ada erector spinae, terus ada longissimus dorsi dan juga ada serratus posterior inferior. Terus yang ketiga itu ada multifidus, terus ada interspinalis dan juga obliquus internus abdominis. Nah, yang keempat itu ada quadratus lumborum, terus ada iliopsoas dan juga transversus abdominis. Nah, untuk lanjutannya yang kurang lebih sama seperti anterolateral. Terus di sini ada gambar dari potongan dinding abdomen lateral. Nah, langsung saja kita ke bagian-bagian dari anterolateral itu sendiri. Nah, yang pertama ada kulit. Kulit itu dia melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Terus selanjutnya ada fascia superficialis yang tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada scarpa dan juga camper. Nah, di atas umbilikus kedua lapisan ini dia itu bersatu, yang mana ke arah superior atau regio pectoralis itu ada fascia superficialis pectoralis. Terus kalau ke arah dorsal itu atau regio dorsum itu ada fascia superficialis dorsi. Nah, lalu kalau di bawah umbilikus itu dia kedua lapisannya dapat dibedakan dengan jelas. Nah, kurang lebih ini ada detail-detail terkait fascia superficialis yang mana memiliki lapisan berbeda di antara atas dan juga bawah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, terus fascia scarpa itu dia meluas ke superficial ke scortum sebagai fascia dartus. Terus dari dalam area scortum, fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Sedangkan yang scarpa pada inferior itu dia berlanjut ke bawah dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Oke, kita lanjut saja. Jadi selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda itu adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, setiap flat muscle-nya itu akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascia anterior dan juga posteriornya. Secara umum, lapisan ini tidak nampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis atau fascia transversalis yang berkembang lebih baik. Terus ada dua otot untuk muscul et aponeurosisnya, ada flat muscle dan juga vertical muscle, yang mana flat itu dia dibagi menjadi 3, obliquus externus, terus ada obliquus internus dan juga transversus. Nah, obliquus externus ada ligamen inguinal. Terus kalau ya vertikal itu ada 2, ada rectus abdominis dan juga pyramidalis. Oke, terus dia juga ada linea alba atau garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis M obliquus internus terus dan juga otot-otot lainnya. Oke, lanjut saja. Musculus rectus abdominis itu dia dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman, oleh 3 intersectiones tendinae atau struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus. Yang pertama ada terletak setinggi processus sepoideus, terus yang kedua terletak setinggi umbilikus, yang ketiga terletak di antara keduanya. Nah, untuk urutannya kalau dari urutan flat muscle abdominalis dari superficial ke profunda itu ada yang pertama obliquus externus abdominis, lanjut ke obliquus internus abdominis, lanjut ke transversus abdominis.
Arah serabut obliquus externus adalah infromedial yang berbentuk seperti huruf V. Sedangkan kalau yang internus itu adalah supromedial yang berbentuk seperti huruf A. Oke, kita lanjut aja. Untuk batas superior dan inferior sendiri itu ada linea arcuata. Nah, yang kelima itu ada fascia transversalis. Nah, itu tuh adalah lapisan yang berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Paling terlihat itu pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, terus fascia extraperitonealis itu dia fascia ini tuh memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Terus fascia ini dia berisi jaringan lemak. Nah, fascia ke arah sisi anterior tubuh itu disebut sebagai preperitoneal. Kalau yang ke arah posterior itu disebut sebagai retroperitoneal. Nah, terdapat juga viscera retroperitoneal dan juga viscera interperitoneal. Terus yang terakhir ada peritoneum parietal, yang mana peritoneum itu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum viscerale. Terus untuk cavum peritonei itu ada cavum peritonei major, terus ada yang minor dan juga foramen epiploica Winslowi. Oke, nah peritoneum itu dia dibagi menjadi dua seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, peritoneum parietal itu dia adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan visceral itu dia adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut sebagai cavum peritonei, dan dalam keadaan normal cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi. Nah, fungsi peritoneum itu selain pelumas itu dia juga menyimpan lemak, terus ada pertahanan terhadap infeksi, terus alat pengganti organ viscera dan juga mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, ini gambarnya. Terus kita lanjut aja. Untuk posterior kurang lebih sama ya teman-teman, dan sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke organ intraperitoneal versus retroperitoneal. Nah, intraperitoneal itu dia organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum, berada dalam kavitas peritonealis yang meliputi pertama ada gaster, terus ada duodenum pars superior, terus ada jejunum, ada ileum, ada appendix veriformis, ada colon transversum, ada colon sigmoidea, terus ada cauda pankreas dan juga lien dan juga hepa. Nah, terus kalau yang viscera atau organ peritoneal itu apa? Dia itu berada di luar kavitas peritoneum yang dilapisi oleh peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh permukaan seperti intraperitoneal. Nah, organ retroperitoneal itu biasanya kalau kita menghafal itu bisa pakai set poker. Nah, set poker itu dia bukan suatu bahasa Inggris dari kata apa, tapi dia adalah singkatan dari S suprarenal gland, terus A aorta, D duodenum kecuali pars superior, P pankreas kecuali cauda, U ureter, C colon ascendens et descendens, K kidney atau ginjal, E esophagus, R rectum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah jelaskan anatomi gaster beserta sphincter-sphincter yang ada di gaster. Oke, langsung saja. Jadi di gaster itu atau lambung, nah ini gambarnya. Nah, gaster atau lambung itu dia ada 4 bagian, ada fundus, ada pars cardiaca, ada corpus, terus ada pars pylorus, antrum dan canalis pylorus. Terus ada gastroesophageal sphincter atau les. Terus ada musculus sphincter pylorus, terus ada curvatura gastrica major yaitu omentum major. Terus ada curvatura gastrica minor yaitu omentum minor. Terus ada orificum cardiacum setinggi vertebrata thoracal 11, terus ada orificum pyloricum setinggi vertebrata lumbrum 1. Nah, kita lanjut ke omentum. Omentum ada omentum mayor yaitu ada ligamen gastrolica, gastrifrenica, gastrolianal dan juga splenorenal. Terus kalau yang minor itu ada ligamentum hepatoduodenal yang berisi vena portae hepatis, arteri hepatica propria, ductus cholecocus dan plexus hepaticus. Terus ada ligamen gastrohepaticum.
Nah, di arteri kurang lebih seperti ini teman-teman. Terus venanya juga ini. Nah, terus inervasi itu dia ada kalau parasimpatis ada neuron vagus, kalau simpatisnya ada truncus sympathicus, neuron splagnicus major, dan juga plexus coelicus. Terus ada musculus sphincter pyloricus yang mendapat impuls inhibisi relaksasi dari N vagus. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi langsung saja. Appendix veriformis. Dia itu adalah tonjolan buntu dari bagian apex caecum yang kaya akan jaringan limfoid atau biasanya kita sebut sebagai usus buntu. Dasarnya itu melekat pada permukaan posteromedial caecum di bawah jungsura ileocalis. Panjang appendix veriformis itu bervariasi dari 6 sampai 13 cm. Diliputi seluruhnya oleh peritoneum yang melekat pada lapisan bawah mesentarium tenue melalui mesentarium sendiri yang pendek yang dikenal sebagai mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, mesoappendix ini dia berisi arteri, vena appendicularis dan saraf-saraf. Oke, langsung saja ke letaknya. Letaknya itu dibagi di dua, yaitu berdasarkan garis Monro-Victor yang mana diukur dari sias dextra ke umbilicus. Terus ada pangkal appendix yang terletak sepertiga lateral garis Monro-Victor yang disebut sebagai titik McBurney. Terus ada yang berdasarkan garis Lenz, yaitu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix itu adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, ini ada variasi dari letak appendix sendiri, yang mana ada appendix retrocaecal di arah jam 11 yang mana terletak di belakang caecum mengarah ke atas yang merupakan bentuk paling umum. Terus kalau appendix posterioris yaitu di arah jam 1 dan jam 2 yang mana terletak lebih mengarah ke arah kiri di depan ileum dan mesenterium. Terus ada appendix perialis yaitu di arah jam 1 sampai jam 2, dia itu bersebelahan sama posterialis, terletak lebih mengarah ke kiri yang mana di belakang ileum dan mesenterium. Terus ada appendix subcaecalis yaitu di arah jam 6 yang mana dia di bawah, dia itu terletak di terletak descendens ke caudal. Terus ada appendix pelvicum yang di arah jam 5 yaitu sebelah kirinya subcaecalis yang mana mengarah ke bawah melewati psoas major dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Nah, untuk neurovaskularisasinya untuk ada arteri appendicularis, terus ada vena appendicularis menuju vena caecalis posterior. Inervasinya itu simpatis ada neuron splagnicus minor, parasimpatisnya ada neuron ke-10. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.